selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di sesi untuk materi di MPLS tentang narkoba ya. Untuk materi narkoba ini, lebih jelasnya kita ingin mengetahui apa definisi, fungsi, dan penyalahgunaan serta cara menghindari dari bahaya narkoba. Sebelumnya saya kenalkan dulu tentang identitas pribadi. Nama saya Fajar Budiawan, dari staf pengajar di SMA Negeri 7 Pandeglang, menjelang masa MPLS siswa baru 2020-2021 untuk sekolah yang beralamat di Jalan Raya Panimbang, kilometer 1, Munjul, Pandeglang. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa definisi daripada narkoba ya. Narkoba secara harfiah diartikan sebagai zat adiktif yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran atau hilangnya rasa. Jadi secara harfiah definisi dari narkoba kita sudah ketahui, yaitu tentang zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis atau non sintetis. Kita harus mengetahui apa definisi daripada psikotropika. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikomotorik melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kita juga harus mengetahui tentang penggolongan dari narkoba. Ada golongan 1, 2, dan 3 ya. Dari golongan 1 hanya untuk pengembangan iptek, tidak untuk terapi, berpotensi sangat tinggi untuk menjadi sebuah ketergantungan. Kemudian golongan 2 untuk pengobatan, pilihan terakhir terapi untuk pengembangan iptek, potensi tinggi ketergantungan. Jadi golongan 1 dan golongan 2 dalam narkotika itu kecenderungan bisa ketergantungan. Golongan 3 itu banyak digunakan untuk pengobatan, pengembangan iptek, potensi ketergantungannya ringan. Jadi yang berpotensi untuk ketergantungan yang sangat tinggi itu adalah psikotropika golongan 1 dan golongan 2. Sedangkan golongan 3 bisa dikatakan ringan untuk ketergantungannya. Setelah kita tahu tentang penggolongan-golongan 1, 2, dan 3 tentang narkoba, kita juga harus bisa memilah-milah. Saya sini akan memberikan contoh tentang narkotika golongan 1. Golongan 1 itu bisa terdiri dari opium, kokain, ganja, heroin, ekstasi, sabu ya. Jadi itu psikotropika golongan 1 dan 2 masuk ke golongan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang penggolongan narkoba. Kemudian golongan 2 saya kasih contoh fentanyl, metadon, morfin ya, itu termasuk golongan 2. Dan ada golongan 3 yaitu satu jenis tentang kodein ya. Kodein termasuk contoh golongan 3. Setelah kita tahu tentang definisi narkoba, kemudian golongan narkoba dan undang-undang tentang narkoba yang disusun oleh pemerintah, kita sudah bisa menyimpulkan apabila narkoba disalahgunakan itu akan menimbulkan ketergantungan bagi siswa atau bagi orang manusia, yang bisa merusak jaringan otak, kemudian bisa merusak mental, dan bisa menurunkan daya ingat. Nah, hal-hal yang demikian sangat penting buat kita semua sebagai warga negara yang baik, dan terutama untuk siswa baru ya, untuk pengenalan di lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Pandeglang, yang mudah-mudahan bisa menjadi generasi muda yang baik. Ini menunjukkan bahwa calon siswa baru di SMA Negeri 7 Pandeglang bisa memilah dan memilih
untuk terhindar dari narkoba. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh siswa atau semua orang untuk bisa menghindari dari keterjerumusan di narkoba atau penyalahgunaan narkoba, salah satunya yaitu kita semua harus bisa meningkatkan iman dan takwa. Itu yang paling utama. Kemudian bagi siswa-siswa sepantasnya menegakkan disiplin hidup di rumah dan di sekolah. Dan perlu diingat, sebagai siswa, salah satu kunci untuk terhindar dari narkoba adalah untuk meningkatkan prestasi. Apabila hal-hal yang demikian bisa dilakukan dengan yang positif, memungkinkan siswa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan bagi kalian siswa-siswi yang hobi atau bisa bergerak lebih leluasa, bisa senang bergerak, olahraga adalah salah satu pengekspresian bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sekarang, bagaimana kalau kita sudah bisa menghindari dan sudah punya niat untuk tidak terlibat dalam narkoba, dalam penyalahgunaan narkoba, kita semua harus bisa mengatakan tidak, ya. Artinya say no to drug. Nah, say no to drug bisa dilakukan dengan sifat-sifat yang tidak menyinggung orang yang mengajak untuk bernarkoba, ya. Artinya kita bisa katakan apabila ada seorang yang menawari narkoba, katakan, maaf, saya tidak tertarik dengan itu. Atau dengan langkah yang kedua, kita bisa menatap orang yang mengajak untuk menyalahgunakan narkoba dengan mengatakan hal yang demikian saya belum tertarik, dan apabila kata-kata kita untuk menghindari narkoba pada lawan bicara kita tidak mengindahkan, udah tinggalkan saja, tinggalkan dengan baik-baik daripada kita berdiam di tempat itu sampai kita terbujuk, terlayu pada dunia narkoba. Dan yang terakhir, mungkin tinggalkan mereka, jauhi mereka, dan kita berada pada komunitas yang bisa menemukan pribadi-pribadi yang sehat. Bisa di perpustakaan, bisa dengan orang-orang yang berkumpul dalam komunitas seni, olahraga, atau yang lebih baik lagi dalam komunitas orang-orang yang berada di agama, ya. Sekolah SMA Negeri 7 Pandeglang memfasilitasi itu, bisa berkumpul dengan orang-orang pada komunitas, pada ekstrakurikuler, ya. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat terutama siswa baru di masa pengenalan lingkungan sekolah, dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tidak terlibat dalam narkoba dan bisa menghindari dengan baik, sehingga menjadi manusia dan generasi-generasi muda yang berprestasi, yang bisa menjadi harapan bangsa. Katakan pada narkoba, say no to drug. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.